Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi mengenai ruang lingkup inflasi dan deflasi. Berikut nama anggota dari kelompok kami. 1. Ira Riani Rizwana dengan NIM 1264022021111. 2. Kusnul Khotimah Nur Ismawati dengan NIM 1264022021116. 3. Muhammad Fahru Zaman dengan NIM 1264022021125. 4. Nafiatul Mufida dengan NIM 1264022020132. A. Pengertian inflasi dan deflasi. Pengertian inflasi. Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu, berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Menurut Muhammad Solahuddin, inflasi merupakan keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat, sehingga berdampak pada menurunnya daya beli. Sering pula diikuti menurunnya tingkat tabungan atau investasi karena meningkatnya konsumsi masyarakat dan hanya sedikit untuk tabungan jangka panjang. Bila kenaikannya terjadi hanya sekali, walaupun persentase yang cukup besar, belum dapat dikatakan sebagai inflasi karena tidak mempunyai pengaruh lanjutan. Apabila terjadi kenaikan harga barang terjadi dalam waktu yang sangat singkat, misalnya kenaikan secara musiman menjelang hari raya Lebaran dan lain sebagainya, belum dapat dikatakan inflasi karena setelah peristiwa hari raya tersebut harga barang-barang turun kembali menjadi normal. Jadi kenaikan harga tersebut tidak berlangsung secara terus-menerus dan segera berakhir, sehingga tidak memerlukan kebijakan moneter atau kebijakan ekonomi secara khusus untuk menanggulanginya. Kenaikan harga ini diukur dengan menggunakan indeks harga. Beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur inflasi antara lain: 1. Indeks biaya Consumer Price Index. 2. Indeks harga perdagangan besar Wholesale Price Index. 3. GNP Gross National Product Deflator. Pengertian inflasi dan deflasi. Pengertian deflasi didefinisikan sebagai meningkatnya permintaan terhadap uang berdasarkan jumlah uang yang berada di masyarakat. Deflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat atau money supply lebih sedikit dari jumlah suplai barang yang ada, sehingga terjadi penurunan harga-harga. Deflasi juga berkaitan dengan nilai tukar rupiah. Dengan deflasi, mata uang kita mengalami apresiasi atau peningkatan. Dalam ilmu ekonomi, deflasi diartikan sebagai suatu periode di mana harga-harga secara umum jatuh atau nilai uang bertambah. Deflasi adalah kebalikan dari inflasi. Dalam ekonomi, istilah deflasi atau disebut disinflasi atau disinflation adalah kecenderungan terjadinya penurunan harga secara menyeluruh atau suatu periode di mana harga-harga secara umum jatuh dari nilai uang bertambah. Deflasi adalah kebalikan dari inflasi. Bila inflasi terjadi akibat banyaknya jumlah uang yang berada di masyarakat, maka deflasi terjadi karena jarangnya jumlah uang yang beredar. Menurut definisi International Monetary Fund, deflasi adalah suatu fenomena ekonomi yang terjadi akibat berlangsungnya resesi panjang akibat dari penurunan harga penjualan pasar yang kurang lebih dari 2 tahun. Deflasi dapat dikatakan suatu gejala ekonomi yang berbahaya, seperti halnya inflasi, karena terus meningkatkan situasi labil terhadap faktor subjek ekonomi secara psikologi dan bagaikan resesi panjang. Deflasi dapat juga menjatuhkan nilai aset sekaligus menghantam berbagai sektor perekonomian. Jenis-jenis inflasi dan deflasi. Jenis-jenis inflasi. Inflasi dikelompokkan menjadi 3, yaitu berdasarkan sifatnya.
sebab terjadinya, dan asal terjadinya. Yang pertama, jenis inflasi berdasarkan sifatnya. Yang pertama, inflasi rendah atau tripping inflation merupakan inflasi yang jumlahnya besarnya kurang dari 10% per tahun. Yang kedua, inflasi menengah atau galloping inflation merupakan inflasi yang jumlah besarnya antara 10-30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat merupakan inflasi yang jumlahnya 30-100% per tahun. Yang keempat, hiperinflasi merupakan inflasi yang jumlahnya di atas 100% per tahun. Yang kedua, jenis inflasi berdasarkan sebab terjadinya. Yang pertama, demand inflation, yaitu inflasi yang timbul karena desakan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang begitu kuat. Yang kedua, cost push inflation, yaitu inflasi yang disebabkan karena naiknya biaya produksi, misalnya terjadi kenaikan bahan bakar atau tuntunan buruh akan kenaikan upah. Lanjutan, jenis inflasi berdasarkan asal terjadinya. Yang pertama, domestic inflation, yaitu inflasi yang berasal atau bersumber dari dalam negeri. Misalnya, pemerintah mengalami defisit anggaran belanja, kemudian pemerintah mencetak uang baru, sehingga jumlah uang yang beredar bertambah. Keadaan ini akan mendorong tingkat konsumsi masyarakat. Bila penawaran barang tetap, maka hal ini akan mendorong kenaikan harga barang-barang. Yang kedua, import inflation, yaitu inflasi yang berasal dari luar negeri. Sebagai contoh adalah negara kita, di mana negara kita masih banyak mengimpor bahan baku dan barang modal lainnya. Apabila harga barang-barang yang diimpor itu naik, maka biaya produksi juga akan meningkat, yang akhirnya akan menaikkan harga jual barang dan jasa. B. Jenis-jenis deflasi. Dilihat dari proses terjadinya, deflasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, deflasi strategis. Deflasi ini terjadi akibat diterapkannya kebijakan pengontrolan terhadap gejala konsumsi berlebihan untuk mengatasi kenaikan harga pasar. Yang kedua, deflasi sirkulasi. Deflasi ini terjadi pada masa transisi dari kemakmuran ekonomi menjadi kemerosotan ekonomi, akibat ketidakseimbangan antara daya produksi dan konsumsi. Gejala ini mendorong penurunan harga penjualan pasar dalam resesi ekonomi, akibat semakin kurangnya jumlah kebutuhan terhadap barang-barang ekonomis yang berlebihan. Sebab-sebab inflasi dan deflasi. Sebab terjadinya inflasi. Yang pertama, naiknya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Yang kedua, kenaikan biaya produksi. Yang ketiga, defisit anggaran belanja atau APBN. Yang keempat, menurunnya nilai tukar rupiah. Sebab terjadinya deflasi. Yang pertama, menurunnya persediaan uang di masyarakat. Yang kedua, meningkatnya persediaan barang. Yang ketiga, menurunnya permintaan akan barang. Kebijakan mengatasi inflasi dan deflasi. Kebijakan pemerintah untuk mengendalikan inflasi dan deflasi. Yang pertama, kebijakan penetapan cadangan kas atau Cash Reserve Ratio Policy. Pemerintah melalui Bank Indonesia mengambil kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menetapkan cadangan uang kas pada bank-bank umum. Yang kedua, kebijakan diskonto atau diskon policy. Untuk menekan inflasi, pemerintah melalui Bank Indonesia menaikkan suku bunga. Yang ketiga, kebijakan pasar terbuka atau open market policy. Pada kebijakan pasar terbuka, pemerintah dapat mengurangi atau menambah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat berharga kepada masyarakat.
Ketiga kebijakan tersebut dalam istilah ekonomi sering disebut sebagai kebijakan moneter. Secara umum, kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar disebut kebijakan longgar atau easy money policy. Sebenarnya, masih ada kebijakan lain untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Kebijakan tersebut adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Bentuk kebijakan fiskal untuk mengendalikan inflasi. Yang pertama, untuk menekan inflasi, pemerintah mengurangi pengeluaran sehingga permintaan terhadap barang dan jasa berkurang. Lalu yang kedua, untuk menekan inflasi, pemerintah dapat menaikkan tarif pajak. Karena naiknya tarif pajak dapat mengurangi konsumsi masyarakat karena harga menjadi lebih mahal. Kebijakan lain yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, menaikkan hasil produksi. Kenaikan hasil produksi dapat memperkecil laju inflasi dengan cara kebijakan penurunan bea cukai. Hal ini akan berakibat impor barang meningkat. Yang kedua, kebijakan upah. Kebijakan upah adalah tindakan untuk menstabilkan upah dan gaji dengan cara tidak sering dinaikkan, karena kenaikan gaji dan upah akan menimbulkan kenaikan daya beli. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.